Amazing people, I grow, I go, I glory. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya. Melalui gembala senior kita Pak Agung Takaryana, Ibu Dion dan juga seluruh jemaat di tempat ini. Ya, saya Pendeta Geri Pake mengembalakan gereja BFA yang ada di Jogja, Solo dan juga Gunung Kidul. Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kenapa kehadiran hari ini berkurang karena semua ada di Jogja, Solo dan Gunung Kidul mungkin. Ya berlibur semuanya, haleluya. Long weekend, di mana-mana penuh, di mana-mana macet saudara ya. Kalau di Jogja itu kalau udah long weekend saudara, orang Jogjanya semuanya tinggal di rumah. Kenapa saudara? Karena bagiannya orang luar untuk menikmati Jogja. Karena kalau udah long weekend saudara, waduh, mau makan aja ngantrinya 1 jam ya. Mau ngapa-ngapain semuanya antri. Di pantai antri, tempat makan antri, toilet ngantri, semuanya ngantri saudara ya. Haleluya, udahlah lebih baik di rumah saja. Haleluya. Dan luar biasa Anda juga ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Berapa banyak siap mendengar firman Tuhan? Pagi hari ini semua kita siap mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya saudara, tadi pagi saya bicara tentang mendengar akan menghasilkan atau mujizat dimulai dari mendengar. Mujizat dimulai dari bagaimana kita mendengar. Nah saudara, sesi yang kedua ini, ya saya akan sampaikan tentang masih dengan mendengar. Mendengar firman membawa kemenangan. Ya saudara, maka itu saudara perhatikan ya cara Anda mendengar. Karena waktu Anda dapat mendengar apa yang akan Tuhan sampaikan, maka kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, yuk kita lihat Lukas 8 ayat 18, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca sama-sama. Firman Tuhan ini 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kepemilikan Anda atau kehilangan Anda dalam hidup Anda ditentukan dimulai dari cara Anda mendengar. Karena Alkitab yang bilang, perhatikan cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa yang ada padanya akan diambil. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi selama ini jangan-jangan saudara ada banyak kehilangan-kehilangan dalam kehidupan kita karena kita salah mendengar. Atau kita nggak mau mendengar. Ya saudara, maka itu Tuhan memberikan 2 telinga kepada kita untuk cepat mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Karena Bapak Ibu Saudara, jendela untuk masuk dalam kehidupan kita, dalam perasaan kita, itu adalah telinga. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Anda nggak bisa menahan orang mau bilang apa tentang diri saudara. Orang mau bilang apa tentang semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi Anda bisa menutup telinga Anda. Atau Anda bisa menentukan apa yang Anda layak. Atau Anda mau dengar. Dalam rangka membangun kehidupan Anda. Membangun rumah tangga Anda, bisnis Anda. Masa muda Anda, pelayanan Anda, apa yang Anda mau dengar? Karena kita ada di tengah-tengah polusi suara, kebisingan-kebisingan yang terjadi sekarang. Peperangan yang menakutkan. Ya Bapak Ibu Saudara, Presiden Prabowo berkata, perang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya, buktinya Iran tidak ditahan-tahan saudara sekalian, tidak disangka-sangka, dibom dalam 1 malam. Ya oleh Israel, negara kecil 1/7 daripada Iran, saudara. Ya, bisa bayangkan, Israel itu kurang lebih ya seperti Bandung. Iran itu seperti Kalimantan, saudara sekalian. Bedanya jauh sekali. Tapi itulah fakta keadaan. Ya, perang terjadi di mana-mana, otomatis harga minyak naik. Ya, harga bawang putih, bawang merah, kol, ya saudara akan naik juga. Ya, harga-harga akan melambung tinggi dan ini semua yang kita dengar. Pekerjaan sulit, PHK di mana-mana. Kejadian-kejadian asusila yang tidak masuk akal terjadi. Bapak Ibu Saudara, ini menakutkan kita semuanya. Dan kita saudara ada di tengah-tengah semua polusi suara, polusi kebisingan-kebisingan yang kita dengar Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu yuk bukan hanya pakai masker di mulut. Tapi mungkin perlu juga pakai masker di telinga saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Ya Roma 10 ayat 17, kenapa pentingnya cara mendengar Anda? Karena baca sama-sama 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa Anda harus jaga telinga Anda? Karena itu adalah pintu menuju iman saudara. Karena iman timbul
Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, kabar baik, Injil. Ya Bapak Ibu Saudara, iman hancur juga dari pendengaran. Betul ya? Coba waktu Anda pulang kantor dengan sukacita, maka bersukacitalah seisi rumah saudara. Ye, Papa pulang. Wow. Tapi coba Anda bad mood, ya saudara, maka seisi rumah vibe-nya langsung bad mood semuanya. Kenapa? Mempengaruhi. Ya saudara, maka itu Bapak Ibu Saudara, bedanya kita dengan orang non percaya adalah di iman. Masalahnya sama kok. Masalah ekonomi kita ngalamin. Masalah sakit penyakit kita juga ngalamin. Ya saudara, kesulitan ngalamin. Ya susah mungkin bensin, solar, kita ngalamin. Tapi yang membedakan itu adalah iman. Amin. Ya saudara, itu yang membedakan kita dengan orang lain. Orang lain masalah datang hilang harap. Masalah boleh datang, kita punya pengharapan, iman. Amin. Makanya kasih karunia dan iman bekerja sama. Kasih karunia bagiannya Tuhan, iman adalah bagian saudara. Sebab oleh karena kasih karunia Anda dan saya diselamatkan oleh iman. Amin. Makanya saudara, Yesus setiap ketemu orang sakit, Yesus berkata, apa yang kau percaya daripadaku? Apa yang kau ingin aku lakukan? Tergantung dia, bukan tergantung Yesus lagi. Karena Yesus adalah sumber. Betul ya? Coba hari ini kalau ada colokan di samping Anda, saudara, dia adalah sumber PLN atau sumber listrik, sumber tenaga, sumber api. Betul saudara sekalian? Coba Anda pegang. Setrum saudara sekalian. Jadi jangan tanya apakah ada apinya atau enggak. Anda dan saya yang percaya ada enggak apinya. Betul ya saudara sekalian ya? Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang membedakan. 2 minggu lalu atau seminggu yang lalu Budion menyampaikan walk by faith, not by sight. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Betul? Jadi artinya begini, hanya orang yang berjalan dengan iman yang bisa hidup. Orang yang berjalan tidak dengan iman, dia gak bisa hidup. Dia gak bisa bertahan di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kerusakan, penuh dengan kehancuran. Jangan nangis dengan semua apa yang terjadi. Ya, aduh Pak, saya yang tolong dia tapi dia lupakan saya. Jangan nangis, jangan kecewa. Aduh Pak, dia lupakan saya. Jangan nangis, jangan kecewa. Ya saudara, aduh Pak, bisnis saya dipotong tengah-tengah. Jangan nangis, jangan kecewa. Karena memang kita ada di tengah-tengah itu semua. Nah pertanyaannya saudara sekalian, apakah ada iman di dalam saudara? Nah pertanyaannya, gimana iman hadir kalau Anda gak pernah mendengar berita tentang Yesus? Tentang apa yang sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu, tentang apa yang dia sudah sediakan buat saudara di dunia yang penuh dengan kehancuran dan kegelapan ini. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara, iman hanya timbul dari pendengaran, iman juga hancur dari pendengaran. Makanya tadi kita baca, perhatikan cara Anda mendengar. Ya saudara, sama dalam ibadah ini apa yang selama ini Anda dengar? Anda dengar bahwa, Anda mendengar atau tidak, bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ada kuasa dalam pujian. Anda dengar itu? Kalau Anda dengar ada kuasa dalam pujian, kenapa kita datang biasa-biasa? Kenapa kita datang dengan, ya saudara sekalian, ketidakpastian? Apa mungkin? Apa bisa? Kalau Anda mendengar bahwa 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, dan Tuhan menyatakan kasih-Nya, kenapa nggak datang ibadah? Nah, saudara sekalian, kita sering mendengar tapi kita nggak punya langkah, kita nggak punya tindakan. Makanya iman tanpa perbuatan nol. Nah ternyata iman tanpa perbuatan bukan perbuatan baik, perbuatan iman. Betul ya saudara sekalian? Kita berkata, Pak, saya ini kurang apa Pak? Saya nabur Pak. Bantu yatim piatu Pak, rumah jompo Pak, saya nolong ini nolong itu. Tapi kenapa kok keadaan saya begini? Loh, saudara Anda hidup bukan karena perbuatan baik. Anda hidup karena perbuatan iman. Amin. Ya, coba sebagai contoh, kalau misalnya melihat profil dari gembala senior, kita merasa kok bisa ya Pak Agung dipakai Tuhan? Kok bisa ya dipakai membangun rumah Tuhan? Padahal kalau lihat portfolionya, lulusannya seperti apa, tingkat pendidikannya seperti apa. Sementara ada yang S3, ada yang doktor. Ini bukan masalah pendidikannya. Betul pendidikan bagus.
Tetapi dalam kehidupan kita orang percaya, apakah Anda dan saya walk by faith, jalan dengan iman atau tidak? Mungkin kita mengukur gini, Pak, orang itu sih kayaknya jarang ya ibadah, Pak. Ibu itu juga jarang, ibu itu, bapak itu juga gak ikut pelayanan. Saya ini udah rajin, Pak. Saya ini udah pelayanan, Pak. Tapi kenapa ya, Pak ya? Kok sepertinya keadaan dia lebih baik daripada saya? Sekali lagi, bukan perbuatan baiknya, tapi perbuatan imannya. Waktu ibu itu, bapak itu terima firman, dan dia lakukan firman, ada perbuatan iman, terjadi bang. Sementara kita yang rajin dengar firman, nantilah, apa benar? Emang bisa gitu? Alah, nanti aja deh. Gitu? Jadi bukan masalah tentang kerajinannya, ya. Tapi apakah ada iman di dalam kita? Amin. Anda lihat Yesus ketemu orang sakit. Apakah Yesus tanya, udah ikut FC belum? FC-nya di mana? Ntar ya, saya telepon gembala FC-nya, rajin gak dia? Nggak ada, saudara. Rabi, celikan mataku, Rabi. Yesus berkata, jadilah padamu seperti yang kau mau. Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian, Rabi, celikan matamu. Udah WRC belum? Rajin ora? Rajin enggak? Ada terus kan. Perempuan pendarahan 12 tahun pegang ujung jubah Yesus yang paling bawah. Sembuh. Sementara ribuan orang pegang pundak Yesus, selfie sama Yesus. Tidak terjadi apa-apa. Betul lah sekalian. Perwira Roma berkata, Guru, hambaku perempuan sakit. Kata Yesus, aku datang. Gak usah guru. Sebutkan satu kata aja. Pasti sembuh. Yesus lihat murid-muridnya di belakang. Aduh kalian ini aduh. Makan bareng sepiring, pinjam sendok gua. Mana utang gua yang bayar tapi gak pernah percaya lu sama gua. Nih orang Roma nih kafir. Aku ngomong satu kata dia percaya. Ini murid-murid Yesus nih ikut sama Yesus terus loh. Guru, setannya gak keluar-keluar guru. Udah tak tengkeng-tengking, tengkung, tengkeng, gak keluar-keluar guru. Gimana ya guru? Yesus berkata, aduh kalian nih yang gak percaya. Padahal tiap hari bersama Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Amin. Oke, saudara kita lihat berikutnya. Ya, dalam bahasa Inggris dijelaskan hear dan listen. Dalam bahasa Indonesia kalau dengar ya cuma satu. Bu kamu dengar, udah dengar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris hear dan listen. Can you hear me? Listen please. Ya saudara sekalian sangat amat beda sekali. Nah hear itu mendengar secara pasif. Ya, istri Anda cerita, Anda sambil baca koran. Terus sambil baca koran. Anak Anda cerita, Anda sambil main handphone. Terus di sekolah gimana dek? Ya, oh gitu, iya. Oh iya. Itu mendengar secara pasif. Nanti pasti tanya yang kemarin Pak, yang aku cerita, yang mana? Ya iyalah Papa main handphone. Ya mendengar secara pasif. Artinya menangkap suara dengan telinga, biasanya tanpa disengaja atau tanpa usaha. Contohnya saya mendengar suara di luar secara tidak sengaja. Tadi kalau nggak salah ada piring pecah deh. Emang kamu dengar? Kayaknya aja sih pas lagi lewat. Ya, jadi cuman secara tiba-tiba aja, pasif. Itu hear. Nggak butuh ya saudara satu fokus, satu tenaga, satu ya keseriusan, nggak butuh. Pokoknya sambil lalu aja. Kayaknya tadi aku lewat ada kecelakaan deh motor. Cuman denger aja gubruk gitu. Ya cuman sambil lalu. Hear. Ya tidak diinginkan. Mendengar tapi tidak diinginkan. Ya tidak diharapkan. Berikutnya listen. Listen itu mendengar secara aktif. Ya artinya memberikan perhatian pada suara atau bunyi dengan sengaja dan penuh fokus. Coba Bapak Ibu Saudara kita review kembali kehadiran kita dalam setiap ibadah. Mendengar firman itu hear atau listen.
Ya, kalau hear ya sambil keluar masuk. Ya, sambil main handphone, jawab WA orang. Nanti mau makan di mana? Lu carilah di mana yang enak gitu, yang lagi ada promo. Tiba-tiba mari Bapak Ibu kita akhiri firman Tuhan. Ya, itu hear atau listen itu. Kalau listen kan saudara sekalian tinggalkan semuanya. Fokus, ya saudara. Ya, menangkap, mengerti apa yang dimaksud. Ya, sama seperti kalau misalnya pimpinan Anda panggil Anda. Kan gak mungkin pimpinan Anda lagi ngomong sama Anda terus Anda main handphone. Kan gak mungkin. Kalau bawahan Anda, ya mungkin Anda main handphone. Tapi pimpinan Anda kan gak mungkin. Karena ada perintah, ada tugas, ada yang diharapkan oleh pimpinan Anda. Harus tangkap benar-benar apa yang dimaksud. Seringkali kita bilang, iya, siap. Tapi pas jalan, apa ya tadi ya? Aduh, kacau saudara sekalian. Makanya selalu meleset saudara sekalian. Ya, disuruh gambar merah, bikinnya orange saudara sekalian. Meleset, hidup kita tuh banyaknya meleset. Karena kita sambil lalu sih. Ya, maka hear and listen itu beda jauh. Nah, biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini ya Anda mulai listen. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan maksud melalui Bapak ini khotbah ini? Apa sih yang Tuhan mau bicara buat saya, rumah tangga saya, kehidupan saya? Apa sih? Apa yang harus saya review kembali? Apa yang saya harus tinggalkan? Apa yang saya harus lakukan? Ada enggak? Ya saudara, nah itu bedanya. Jadi ya saudara sekalian dengan fokus, dengan inisiatif, dengan kemauan. Bahkan dengan pengorbanan. Gua WA lu gak jawab. Gua miss call lu gak jawab. Bro, gua ibadah, gua matiin. Wih, rela lu berkorban lo. Hah? Aktif. Amin. Makanya iblis bilang gini, Ci, kok mau kemana ke gereja? Yuk antar kata setan. Tapi nanti kalau firman jangan denger Ci. Jawabin, tuh toko lagi order barang tuh. Ya jawabin tuh, lagi tanya tuh, pembeli tuh. Ya akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kehilangan firman itu. Firman itulah yang membuat kita hidup dan berkemenangan. Amin saudara. Yes, next kita lihat. Yuk, ya kita hidup di era yang bising. Tidak hanya oleh suara fisik seperti kendaraan, notifikasi ponsel, ya, apa namanya, ya notifikasi pop up, ya, Shopee COD, ya saudara sekalian, ya notifikasinya bunyi saudara ya, ya oleh suara fisik seperti kendaraan, notifikasi ponsel, musik dan keramaian, tetapi juga oleh overload informasi, media sosial, berita, opini publik. Dan tekanan untuk terus bereaksi cepat. Hah? Temanku, seangkatanku udah punya mobil, aku belum punya. Nah ini saudara sekalian. Ya informasi akhirnya, waduh saya harus ngapain lagi nih, saya harus bertindak cepat nih, saya harus apalagi, masa dia duluan daripada saya. Wow saudara sekalian. Informasi kebisingan itulah yang selalu kita dengar. Akhirnya membuat kita melakukan segala sesuatunya dan bereaksi dengan cepat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di tulisan saya, akibatnya banyak orang mendengar suara tapi tidak benar-benar mendengar makna. Betul saudara? Banyak orang mendengar, kita mendengar firman 4 pilar, WRC, ibadah raya, apalagi saudara, FC, Pondok Daud, padahal kita dengar. Tapi apakah kita menangkap maknanya? Ya, apakah kita menangkap maknanya? Tadi pagi saudara sekalian salah satu kenapa kita harus mendengar? Karena hati yang mendengar itu akan menjadi hati yang bertumbuh. Saudara kita ini kan perlu informasi, betul? Apapun kita perlu informasi. Tempat sana udah buka belum sih? Coba cari Google. Kita perlu informasi, kita perlu dengar. Betul ya saudara sekalian? Maka itu Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak mendengar, akhirnya kita tidak benar-benar mendengar makna dari apa yang kita dengar. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus set hati kita. Bahwa aku mau mendengar engkau yang berbicara.
Karena engkau punya otoritas yang tinggi. Sebab engkau adalah segalanya. Sebab hanya engkau yang sanggup mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, membuat hidup ini bermakna. Itu kalau kita set hati kita bahwa firman, suara Tuhan yang saudara yang kita set otoritasnya lebih tinggi, maka kita akan dengar. Sama kalau orang yang jabatannya lebih tinggi daripada Anda, pasti Anda akan dengar. Tapi kalau orang yang jabatannya lebih rendah daripada Anda, pasti Anda nggak dengar. Itu maksud saya. Jadi sekarang hari ini, apakah posisi Tuhan dan firman-Nya kita taruh di mana? Di bawah kita atau di atas kita? Makanya hari-hari ini berhala itu bukan lagi patung, berhala itu bukan lagi jimat-jimat, ya akar bahar, ya saudara batu-batu, ya kain merah dan sebagainya. Bukan, berhala bukan itu. Saudara mesti mengerti hari ini berhala modern. Definisi berhala itu adalah sesuatu yang kita taruh, yang kita percayai lebih tinggi dari firman, itu berhala. Seringkali masalah kita taruh lebih tinggi daripada firman. Ya sih firmannya bilang gitu, tapi masalahku berat ya Pak. Berhala masalah itu. Makanya semakin masalah itu diberhalakan, semakin besar dia dan menguasai Anda. Siapa yang kita sembah, yang disembah akan menuntun, memimpin, menguasai si penyembah. Jangan-jangan kekhawatiran kita jadikan berhala. Makanya akhirnya kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tanpa kita sadari. Ya, nah maka itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita lihat satu cerita untuk perbandingan kita antara Saul dan Daud. Ya kita lihat ceritanya Bapak Ibu Saudara supaya Anda bisa memahami dan mengerti. Ya Saul, Anda lihat perawakannya tinggi, Daud pendek. Saul lebih, ya saudara berpendidikan, Daud tidak. Saul terbiasa, ya saudara untuk berperang, Daud tidak. Ya saudara, Saul anak sah. Daud dalam tafsiran beberapa anak dari istri yang berbeda. Karena kakak-kakaknya Eliab dan semuanya tinggi-tinggi. Cuman Daud aja yang semekot. Sudah tahu semekot? Semeter kotor. Itu udah pakai high heel saudara sekalian. Ya saudara sekalian. Lihat saudara perbandingannya jomplang. Saul memerintahnya cuman beberapa tahun. Ya saudara kurang lebih ya sekitar 20 tahun. Atau 15 sampai 20 tahun. Daud 40 tahun. Saul, di zaman Saul, banyakkan penderitaan daripada ya sukacita. Daripada kemenangan. Daud, nggak ada kesengsaraan. Full 40 tahun. Sukacita, kemenangan, pertumbuhan, peningkatan, kekayaan. Sampai harga perak di zaman Daud nggak ada artinya. Karena emasnya terlalu banyak. Dari mana? Pampasan perang. Karena setiap perang selalu menang. Apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara? Dilihat dari dosa, Daud lebih dosa. Lebih mohon maaf, lebih ya saudara, lebih kotor, lebih jahat dosanya daripada Saul. Di manakah titik mereka berhasil? Ya, sama-sama dipakai Tuhan. Next. Kita lihat dulu dari cerita Saul, Bapak Ibu. 1 Samuel 15 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu, 321. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu. Yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ya saudara, ini Samuel bicara kepada ya Saul. Next. Baca sama-sama 321. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Berikutnya ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 21. Tetapi rakyat
mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi sepertinya Saul ini mau nyogok Tuhan dengan tidak mendengarkan. Jadi ketidaktaatannya itu mau disogok. Dia mencoba menyogok. Ya. 1 Samuel 15:23 berikutnya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku Samuel, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja Israel. Bapak ibu saudara, tragis sekali. Ya, Saul dicopot dari kedudukannya, bukan karena korupsi, saudara sekali. Bukan. Cuman karena nggak dengar. Coba lihat. Dosanya Daud itu ngambil istri orang. Bikin drama. Panglimanya saudara dibikin skenario supaya mati cepat karena istrinya udah ditiduri. Dan udah hamil pula. Jahat gak nih? Saul ini gak perkosa orang. Tuh. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekarang Anda lihat cerita ini. Satu kali Bapak Ibu Saudara, kan Tuhan itu marah dengan bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek adalah bangsa yang saudara menghambat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ingat cerita bagaimana ya Musa, Harun dan Miriam ada di atas bukit dan Yosua pergi berperang dengan Amalek. Waktu tangan Musa terangkat, menanglah Israel. Waktu tangan Musa turun karena kelelahan, maka saudara sekalian kalahlah Israel. Jadi saudara sekalian akhirnya ditopang oleh Harun dan Miriam, tangan Musa ke atas supaya peperangan dimenang. Siapakah bangsa yang dilawan itu? Amalek. Amalek ini adalah gambar musuh Tuhan secara rohani. Ya saudara, jadi Tuhan tuh marah banget tuh sama Amalek. Nah saudara sekalian, setelah Israel punya raja pertama, Tuhan bilang, Samuel kasih tahu sama Saul, ini Amalek nih, tumpas semuanya. Rajanya tumpas. Waktu kau pergi menyerang Amalek, tumpas mereka di negeri mereka. Ya, rajanya tumpas, semua barang-barang itu tidak boleh ada yang diambil. Bakar semua, potong semua di situ. Jangan ada yang kita bawa. Tetapi faktanya, kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Saul dan Israel berperang melawan Amalek, idenya Saul, rajanya tidak dipotong, rajanya dibawa pulang. Saudara, dan dia membiarkan rakyatnya mengambil kambing domba lembu yang tambun-tambun. Dengan alasan sayangnya kalau di sini, mendingan kita bawa aja ke rumah. Nanti kan dagingnya kita potong-potong. Kan juga untuk Tuhan. Sepertinya bagus ya. Sepertinya baik ya. Betul baik. Tapi maaf, gak benar. Benar dan baik itu jauh. Baik belum tentu benar. Benar pasti baik. Kita seringkali hanya berkutik di perbuatan benar. Di perbuatan baik. Tapi kita takut untuk melakukan perbuatan benar. Kenapa saudara sekalian? Karena rakyat memaksa aku. Lah kata Tuhan, uang kamu rajanya kok. Jangan-jangan memang kamu juga yang mau. Nah lihat ya,
Sering kali waktu kita udah mulai gak dengar, tindakan kita meleset. Waktu kita meleset, terus kita salahin Tuhan. Kita mulai bawa semua perbuatan baik kita kepada Tuhan. Aku udah begini, begitu, begono, begini, begitu. Kita bawa perbuatan baik kita. Untuk apa saudara sekalian? Barter sama mujizat. Barter ya dengan terobosan. Gak perlu Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Samuel berkata, Saul, Saul, kenapa kamu gak tumpah semuanya? Dan malam itu Tuhan datang kepada Samuel sebelum Samuel ketemu pagi dengan Saul. Aku sedih melihat Saul. Dia gagal untuk mendengar. Maka itu Samuel kasih tahu bahwa aku akan mencabut jabatan itu dan mengalihkan kepada yang lain. Maka itu Samuel datang di pagi hari mengatakan kepada Saul. Saul dengan bangganya, yes lihat nih kemenangan kita, lihat nih. Kata Samuel, kemenangan apa? Bukan hanya kemenangan yang kita butuhkan, tapi mendengar suara Tuhan itu yang jauh lebih penting. Bukan hanya kekayaan yang penting, mendengar suara Tuhan jauh lebih penting. Orang bisa kaya tapi jauh dari keserupaan dengan Tuhan. Orang bisa sukses tapi jauh daripada kehendak Tuhan. Pertanyaannya gini, kalau kita sukses, pertanyaannya selalu kita bersaksi, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan baik, yes, 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 God is good. Kenapa Pak? Kenapa kok? Iya saya sukses. Saya mau tanya, suksesnya betul itu karena kasih karunia atau karena Bapak gak pernah pulang kerja dari pagi ketemu pagi? Hah? Suksesnya itu benar kasih karunia atau Bapak rubah bon, rubah nota, tipu sana, tipu sini? Hah? Tuhan gak mau menolong Anda dengan cara yang curang. Tuhan gak mau menolong Anda dengan cara yang licik. Anda lihat, imam-imam kalau dia bakar korban, jangan dikasih madu. Tuhan selalu mau yang original. Amin. Makanya semua yang original pasti mahal. Amin. Ya, jadi saudara jangan mencoba ya saudara mengkamuflase apapun. Untuk sepertinya ini akan enggak. Makanya Samuel bilang, ya saudara, di ayat yang ke-19, mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Bukankah aku memberikan semuanya kepadamu? Dan kalau kau kurang, minta kepadaku. Saudara, padahal cuman salahnya gak dengar aja. Atau dengar tapi dia gak lakukan tepat seperti yang diharapkan. Makanya saudara sekalian kita di luar sana belajar seminar Spirit of Excellence. Kerja dengan excellent. Saudara tahu maksudnya excellent gak? Excellent itu bukan kerja tanpa kesalahan. Excellent itu bukan kerja yang sempurna dan perfect. Bukan. Excellent itu adalah kerja seperti yang diharapkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi kalau saudara diharapkan untuk Anda ngepel panggung ini, pel panggung ini aja. Jangan punya inisiatif, ya lantai di bawah juga tak pel. Itu namanya bukan excellent. Tapi baik gak? Baik. Tapi benar gak? Gak benar. Karena perintahnya cuma di atas panggung. Kita seringkali memodifikasi dengan alasan ini semua untuk Tuhan. Supaya menyenangkan hati Tuhan. Gak salah sih saudara. Tapi itu gak benar. Makanya bagaimana kita bisa melakukan dengan tepat kalau kita gak punya pendengaran yang tajam. Amin. Ya. Seringkali begini, oh iya mau terobosan ekonomi ya, oh iya bantu sana, sumbang sana, sumbang sini. Ya itu perbuatan baik. Tapi itu bukan perbuatan benar. Kalau perbuatan benar, apa yang Tuhan perintahkan? Dengan keuanganmu. Di saat engkau gak ada, tiba-tiba Tuhan bilang, tabur. Di saat engkau tidak ada, ini aja kurang, ya engkau menyadari bahwa semua dari Tuhan, harus bawa kembali persepuluhan. Janganlah. Jadi saudara sekalian,
Jadi bukan perbuatan baiknya. Tapi apakah ada perbuatan benar di sana? Amin. Nah, Saul bagus nggak? Bagus. Dibawa semuanya untuk menyenangkan rakyat. Rajanya dibawa ke negerinya supaya semua orang Israel lihat nih Raja Agag nih, kupenggal di depan kalian semua. Bagus nggak? Waduh, sepertinya bagus banget. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kadang-kala saudara sekalian, Tuhan itu simple. Ampuni, selesai. Selesai sakitmu. Cuman itu aja. Wow, kita lebih cari informasi ke Pineng, informasi ke Johor, ke Amerika gimana supaya sembuh. Padahal waktu ibadah kesembuhan kemarin Tuhan bicara kepada Anda, ampuni suamimu. That's it, selesai. Sederhana. Aduh saudara, Tuhan ini gak bikin ribet. Tuhan tuh gak mau ngeribetin saudara. Amin. Tapi seringkali kita mendengar tapi salah mendengar. Kita modifikasi seturut dengan mau kita. Dan alhasil apa saudara? Ayat 22 Tuhan bilang begini. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, kepada korban sembelih sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Jadi saudara sekalian, korban apapun yang kita bawa baik, tapi coba dengar apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Kalau Anda dengar kesaksian orang, puji Tuhan, waktu saya begini, waktu saya begitu, waktu saya begini, Tuhan buka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Itu buat dia, bukan buat Anda. Tuhan punya cara yang berbeda untuk menolong Anda. Amin. Kesaksian itu cuma menunjukkan bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih melakukan mujizatnya bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Iya. Tapi bukan metodenya yang Anda lihat. Oh berarti kalau Pondok Daud 4 kali ada jawaban. Setiap 6 kali dapat payung cantik. Bukan saudara sekalian. Kita selalu menjarakan Tuhan. Kita selalu taruh Tuhan yang besar itu di dalam kotak Pandori kita yang kecil itu. Amin. Ya saudara, Tuhan menolong dan menyembuhkan orang tidak ada yang sama. Anda baca Alkitab, gak ada yang sama. Yang buta, apa yang kau mau? Ada lagi yang buta, diludahin, cuy. Beda-beda saudara sekalian. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, coba lihat ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan sama seperti menyembah berhala. Tuh lihat. Jadi menyembah berhala itu bukan lagi patung. Tapi waktu hati kita tidak mendengar dan mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Kita udah menyembah, mempercayai aku. Kita sedang mempercayai diri kita sendiri. Kita sedang menaruh diri kita di kursi yang paling tinggi. Kita sedang menaruh diri kita menjadi Tuhan atas kita. Ya. Geser dirimu itu, jadikan Kristus dan firman-Nya menjadi pusat dalam hidup saudara. Amin. Dan itu dibutuhkan kerelaan. Yuk, ya next kita lihat. Jadi Saul itu adalah gambaran keinginan, kehendak manusia. Saul merupakan gambaran kekuatan dan upaya usaha manusia. Saul itu adalah gambaran penderitaan dan belenggu. Saul itu adalah gambaran hukum Taurat. Next kita lihat Daud. Apa yang Daud lakukan? Mazmur 85 ayat 9. Yuk Daud berkata begini. Baca sama-sama 3, 2, 1. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Lihat. Kesukaan Daud adalah mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang dia mau dengar apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang dia mau, apa yang dia pikir baik. Tapi apa yang Tuhan katakan. Itulah kerinduan Daud.
Makanya lihat Anda dalam setiap peperangan, kalau Anda baca 1 Samuel, 2 Samuel tentang bagaimana satu raja-raja, 2 raja-raja, bagaimana peperangan yang Daud lakukan. Kenapa dia nggak pernah kalah? Karena sebelum dia pergi perang, dia selalu duduk dan menanti-nantikan apa yang Tuhan mau firmankan. Karena waktu Tuhan bilang maju, sekalipun lawan lebih besar, dia maju dan kemenangan. Sekalipun lawannya kecil, Tuhan bilang mundur, dia mundur. Dia nggak berkata, alah nih lawan yang kemarin gua kalahin nih. Alah mana mungkin dia menang, sini tak bantai. Enggak. Dia nggak ikut pengalamannya, dia nggak ikut apa kata orang, dia tidak menunggu validasi siapapun. Dia selalu menunggu Tuhan. Makanya orang Filistin berkata begini, hei, apakah tembok-tembok di sekitar Filistin ini punya telinga sehingga bisa mendengar strategi apa yang kita sedang rancangkan untuk mengalahkan Israel? Tapi selalu kalah kita. Sampai bingung loh mereka. Satu kali Israel melawan Filistin. Filistin naik sudah ke atas bukit. Tuhan bilang lawan dia di atas bukit. Dilawan sama Israel, kalah Filistin. Mundur Filistin, kata Filistin besok ya gue serang lagi. Filistin bikin strategi. Dia mau serang dari sisi kiri, sisi kanan. Daud datang kepada Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak Tuhan firmankan. Dihabiskan waktunya hanya untuk mendengar. Kalau tetangga sebelah 5 waktu, Daud 7 waktu dalam 1 hari. Untuk mendengar. Lalu saudara waktu Filistin nyerang kedua kali dengan strategi baru 4-4-3-2 saudara sekalian. Oh enggak ya, haleluya. Ya saudara sekalian. Ya saudara dengan cara yang baru Tuhan berkata jangan lagi dari atas bukit. Kamu turun dari bukit, serang dari belakang mereka. Filistin kalah lagi. Amin. Jangan pakai Tuhan yang kemarin untuk Tuhan yang hari depan. Karena Tuhan punya cara yang berbeda. Tinggal tergantung apakah kita mendengar atau tidak. Amin. Ya saudara. Next. Maka Mazmur 5 ayat 4 berkata begini. Yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku wait upon the Lord. Wow. Setiap pagi dia mengatur persembahannya. Dan dia duduk. Firman-Mu berkata kau besertaku. Dia menunggu, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dia kuat sekali menunggu. Emas naik, harga saham punya emas, enggak sih? Ya, enggak, maksudnya saudara bukan hanya pagi aja, menunggu Tuhan itu bukan hanya pagi, kapan aja. Ya dan juga saudara sekalian, maksudnya saya tidak bicara tentang lamanya, tetapi berikan waktu, entah di kantor, entah masuk toilet sebentar, 5 menit, pikirin Tuhan aja. Tuhan, aku percaya rancangan-Mu gak ada yang gagal Tuhan.
setiap pagi sampai dia mendengar apa yang Tuhan mau. Next. Mazmur 130 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Wow. Beda ya sama Saul. Kalau Saul logika, strategi, kebiasaan, pengalaman. Kalau Daud, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara bagus kita gak punya, gak bisa, gak tahu. Itu kadang kala bagus. Supaya kita wait upon the Lord. Yang menghambat mujizat atau kasih karunia itu flowing in us, di dalam kita. Karena aku bisa, aku punya, aku mampu, aku tahu, aku berpengalaman. Itu yang menghambat grace flow over di dalam kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Berikutnya Mazmur 119 ayat 130. Kenapa sih Daud menantikan untuk mendengar? Karena bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada aku orang bodoh. Wow. Ada saudara raja yang bilang dirinya bodoh? Kayaknya cuma Daud. Ya, semua presiden pasti tahu. Apalagi Pak Prabowo, saudara sekalian. Semua pasti tahu. Gimana mungkin jadi pemimpin gak tahu? Ini bukan masalah pengetahuan. Tapi ini bicara mengenai hati Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara bagus. Kita mengalami, Daud berkata, penderitaan itu baik bagiku. Supaya aku terus mengingat titah-titahnya. Wow. Jadi gak ada situasi yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Kita aja yang pakai standar dunia. Oh, kalau enak tuh punya banyak uang. Sementara orang punya banyak uang juga stres. Semakin banyak uangnya, semakin banyak, semakin tinggi pajaknya, semakin banyak yang harus dibayar. Atau, ya, karena Daud berkata, firman itu akan menyingkapkan dan memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang seperti aku yang bodoh. Next. Mazmur 119 ayat 105. Akhirnya kesimpulannya dia berkata, sebab firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi gak ada yang gelap di dalam kehidupan Daud. Selalu setiap ada masalah, firman itu menerangi. Masa dia bisa menyelesaikan. Selalu setiap ada peperangan, firman itu ya saudara menyingkapkan. Sehingga musuh bersembunyi, ngumpet dimanapun, selalu dikalahkan. Karena ada terang, ada firman yang dia dengar. Amin. Ya saudara, maka kesimpulannya Daud adalah gambaran keinginan dan kehendak Tuhan. Karena bukan bukan manusia yang menginginkan Daud, tapi Tuhanlah yang memilih Daud. Tuhan berkata, I found the man after my own heart. Aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Kalau Saul tidak. Saul manusia yang pilih. Daud adalah keinginan dan kehendak Tuhan. Daud adalah gambaran kekuatan dan karya Tuhan. Bagaimana mungkin orang gak punya pengalaman, cuman menggembalakan 2-3 ekor domba, pengalamannya minim, gak pernah ikut wajib militer, udah cebol, udah pendek, saudara sekalian. Kok bisa menang, gak pernah kalah. Kalau bukan tangan Tuhan dan karya Tuhan, gak mungkin. Apalagi raja, kalau Anda nonton film-film, ya saudara zaman dulu dia harus pakai topong dan di atasnya ada, ya saudara sekalian, kayak rambut tandanya. Itulah yang diincar setiap peperangan terjadi. Tapi selalu meleset, zup, 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 selalu meleset. Kalau bukan karena karya Tuhan dan kekuatan Tuhan, gak mungkin Daud bisa berada sampai saat itu. Daud adalah gambar damai sejahtera, kemerdekaan. Di zaman Daud tidak ada wanita mandul, tidak ada belenggu, tidak ada penjajahan. Damai dan kemerdekaan. Sampai hari ini orang Israel sedang berdoa di tembok ratapan dan menginginkan the King of David. Adakah pemimpin Israel berikutnya yang seperti King
of David. Ia yang membawa kejayaan Israel. Daud adalah gambaran kasih karunia. Daud adalah tipologi daripada Kristus. Amin. Maka itu saudara, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kalau kita kan kebalik, marah dulu baru, oh gitu ya. Orang udah luka-luka baru kita, oh iya aduh maaf deh. Ya iyalah udah luka-luka, babak belur. Ya saudara kasih Tuhan. Maka itu ya yuk cepat dengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Jangan cepat berkata-kata, lambat untuk mendengar. Kesalahan akan banyak terjadi dalam kehidupan kita. Satu kali saudara sekalian, ada pesawat Boeing yang cukup besar membawa kurang lebih 400 penumpang. Boeing yang sangat amat besar. Dia mau mendarat. Keadaan cuaca buruk. Ya saudara, komunikasi dengan menara itu sangat buruk. Karena petir dan sebagainya. Saudara sekalian, pilot mengkomunikasikan. Menara, saya akan mendarat di landasan nomor 2. Is it right? Saudara sekalian, dipikir menara bahwa saudara sekalian dia mau mendarat di sebelah kiri. Jadi menara bilang, yes, you are right. Maksudnya disuruh menara ke kanan, jangan ke landasan kedua. Karena cuaca yang gelap, komunikasi yang buruk saudara sekalian. Dia bertanya, saya turun ya di landasan 2. Di sana bilang, right. Right itu maksudnya benar. Padahal maksudnya menara jangan di situ. Kamu ambil sisi right, sisi kanan. Kesalahan mendengar pilot, kesalahan mendengar jelas. Waktu dia turun di landasan 2, ternyata landasan 2 adalah tempat pesawat mau take off. Boom. Salah mendengar. Banyak menghasilkan korban. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kalau mendengarnya karena emosi. Waduh. Cerai aja kita. Bubar aja kita. Lari aja. Pergi aja. Anda sedang mendengar dalam keadaan yang tidak tenang. Sedang komunikasi. Seringkali kita mengambil keputusan di situ. Mestinya pesawat itu turn back. Mundur. Putar lagi. Sampai dengan jelas. Mendengar dengan clear. Baru dia turun. Tuh, seringkali kita mau cepat dalam keadaan tidak mendengar suara Tuhan dengan jelas. Hanya emosi dan ego saja yang kita puaskan. Maka Bapak Ibu Saudara, seringkali hubungan kita akhirnya terputus karena kita menganggap semua yang buruk, semua yang jahat itu datang dari Tuhan. Enggak. Tuhan selalu memberitahukannya kepada kita semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Maka itu Bapak Ibu dibutuhkan mendengar, listen dengan aktif. Next. Maka tulisan saya begini. Mendengarkan, Yesaya 50 ayat 4, mundur ke belakang. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Baca, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada banyak hal-hal yang menuntut kita untuk melakukan dengan cepat, dengan segera. Memutuskan dengan cepat dan segera. Tapi mari pertajam pendengaran kita untuk mendengar Dia dan kehendaknya. Amin. Next. Mendengarkan dengan empati adalah inti dari hubungan yang sehat. Seringkali kita hanya mau berbicara, tapi kita nggak pernah mendengar Tuhan. Tuhan, tolong rumah saya, bisnis saya Tuhan. Aduh, udah jatuh tempo lagi. Aduh, cek ini nanti kosong lagi Tuhan. Aduh, tolong Tuhan, tolong. Habis itu, amin. Kita tidak berkomunikasi dengan empati. Itu namanya maksa. Ayo, coba berikan waktu untuk mendengar dengan empati. Aku mau Tuhan, seperti Daud, menunggu dengan tinggalkan semuanya, bahkan kalau perlu korbankan semuanya hanya untuk mendengar. Karena waktu engkau mendengar dengan empati,
engkau sedang menghargai yang akan berbicara. Dan engkau akan mendapatkan versi terbaik dari dia untuk Anda. Dan makanya kalau Anda dengan empati mendengar dia dengan kesungguhan, hubungan itu menjadi sehat. Amin. Next. Jadi orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada hidup, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ya saudara, terakhir, jadi bagaimana caranya untuk mendengar Tuhan? Mudah aja. Ya gak usah diribet-ribetin. Pertama, lewat firman-Nya. Gak ada cara lain. Belajar untuk mendengar suara hati, suara orang, suara pengalaman, atau suara Tuhan. Gimana caranya? Ada tertulis. Ada firman-Nya. Jadi bukan kata ustadz sana, ustadz sini. Kata artis sana, artis sini. Ya Pak, dia benar Pak, orang centang biru. Loh, emang centang biru udah pasti benar? Followernya 1 juta Pak, emang benar? Ya, firman, based on Bible. Ya, yang kedua, lewat doa yang hening, saat teduh dan terbuka. Tadi pagi saya bicarakan bahwa Tuhan berbicara seringkali berbisik, bukan berisik. Apalagi Habib Rizik, bukan ya, haleluya. Ya, jadi kadang-kadang suara Tuhan tuh lembut. Dia nggak marah-marah. Yang marah-marah mungkin suamimu, ya. Tapi Tuhan nggak pernah marah. Ya, dia ngomong dengannya, tenang, percaya. Ya, saudara. Lewat suara hati nurani. Makanya saudara kan latih hati nurani saudara. Ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Kenapa? Karena Tuhan bicara lewat hati nurani. Ya, saudara, mungkin Anda tidak audible secara hamba-hamba Tuhan yang dengar suara Tuhan dengan audible, dengan jelas. Ada orang yang Tuhan bicara pakai suara hati. Makanya itu dinamakan hati nurani. Makanya jangan sampai tumpul hati nurani saudara. Latih hati nurani saudara, pertajam hati nurani saudara. Hal-hal yang sederhana. Ya, misalnya Anda jalan, itu ada orang, tolong angkatin, bantuin. Latih hal-hal yang sederhana itu. Waktu ada sesuatu. Karena kalau hati nurani Anda tidak pernah dilatih, maka dia menjadi tumpul. Maka sulit bounce. Waktu Tuhan ngomong, dia balik kembali. Waktu Tuhan ngomong, dia balik kembali. Karena tumpul. Jika pisau itu menjadi tumpul, maka seseorang harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk memotong. Karena tumpul. Tapi kalau pisau itu menjadi tajam, Master Chef gak perlu mengeluarkan tenaga. Babi yang begitu keras, kalau lihat pisau yang tajam, kasih lihat pisau, babinya kebuka sendiri, saudara sekalian. Saking tajamnya tuh pisau Master Chef. Betul saudara sekalian? Iya. Waktu Tuhan bicara, Roh Kudus bicara, beri. Waktu Roh Kudus bicara, ampuni. Waktu Roh Kudus bicara, layani. Waktu Roh Kudus bilang, apapun itu, latih hati itu. Hal-hal yang sederhana. Segala sesuatu yang jelek, ya, misalnya Anda ada di sini, ada kotoran, ada sampah, hati Anda bilang, angkat tuh sampah. Itu kan hal yang sederhana. Ya, kita mau nanggap hal yang spektakuler, hal yang sederhana. Coba latih. Iya ya, sampah kesian ini gereja saya, sayang loh, ini nanti kotor. Ya udah aku angkat, buang. Itu latih hati nurani. Nanti lama-lama, waktu Anda bicara jujur, nggak jujur, akui, maaf saya nggak jujur, maaf saya gini. Latih, supaya hati nuranimu tajam. Tuhan akan pakai itu. Amin. Lewat orang lain yang dipakai Tuhan. Ya, ada gembala senior, ada gembala FC, ada koordinator, ada PIC, ada apa saja. Orang-orang di sekeliling saudara, ada suami, ada istri, ada anak, semua. Tuhan bicara pakai mereka juga. Dengar. Memang sih saudara sekalian, teguran yang paling sakit adalah dari orang yang paling dekat. Teguran yang paling sakit adalah dari suami, dari istri, dari anak, dari pemimpin. Paling sakit bagi kita. Kenapa? Karena seringkali teguran itu betul. Anda minta dinasihati sama Donald Trump, kapan dia kesini? Hah? Emang dia tahu Anda sampai sebeluk-beluknya Anda? Kan gak tahu. Betul? Oh, Anda dinasehati sama orang lain. Iya ya, betul juga ya. Tapi hal yang sama disampaikan oleh istri. Istri dimarahin. Kenapa? Karena ada ego. Ego. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, memang mendengar itu adalah melayani. Lepasin semuanya untuk Anda bisa mendengar. Amin. Kalau Anda bilang, saya pemimpinnya. Waduh, Anda pasti gak mau dengar. Karena Anda udah set Anda pemimpin yang paling tinggi. Mana mau dengar lagi? Daud berkata, aku orang bodoh. Diambil dari pinggir-pinggir kandang hina. Aku butuh firman. Berikutnya lewat kejadian-kejadian hidup yang mengajar.
ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup-hidup kita. Coba tangkap apa sih yang Tuhan mau dari semua kejadian yang buruk ini. Dari semua kejadian yang tidak terprediksi, apa sih yang Tuhan mau? Makanya itu nantikan, dengar. Jangan ikuti orang lain. Oh iya toko sebelah gini, oh iya pengusaha sana begini. Jangan, itu buat mereka, bukan buat Anda. Sampai Anda mendengar dari Tuhan, itu yang buat Anda. Maka Anda akan melihat terang itu ajaib. Kuasa itu nyata. Jalan itu terbuka. Hal yang tidak mungkin itu terjadi. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Mari senang kita semua bangkit berdiri. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Amin. Haleluya. Bagiku pertolonganku. Yes. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku Raja. Oh dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Ya kekuatan, yes Tuhan bagiku pertolongan. Denganku di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Yes. Dan perlindungan bagiku. Rajaku. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku Rajaku. Haleluya. Dia Raja atas kita. Firman-Mu di atas segala-galanya Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Itulah yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Biarlah kami terus mempertajam telinga kami setiap pagi untuk dapat mendengar seperti seorang murid mendengar gurunya berbicara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan di dalam hati dan pikiran jiwa dan roh kami Tuhan. Menghasilkan iman
dan mendatangkan perbuatan iman dalam kehidupan kami. Di tengah badai, di tengah pergumulan, di tengah taufan, di tengah kesulitan dan kesukaran, ada kekuatan, ada pengharapan, ada kemenangan, ada kesaksian yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, beban berat dilegakan, mengalami jalan buntu terima jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan membawa persembahan syukur kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Sebab segala sesuatu yang kami bawa, kami sadar itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam kami, melalui kami, bersama dengan kami. Kami bawa persepuluhan taburan ucapan syukur kami dengan sukacita dan sukarela. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan mereka akan menabur berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Pasukan malaikat alam magari menjaga, melindungi perjalanan keluar kami dari tempat ini Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan memasuki minggu depan, minggu kemenangan, bulan yang baru, bulan di mana mujizat terjadi, jawaban doa tergenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempercayainya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan kita, menuntun, memimpin kehidupan kita, bisnismu, keluarga, rumah tangga, anak cucumu, kesehatanmu, keuanganmu, masa mudamu, studimu, masa depanmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terus dengarkan firman-Nya, maka terang yang ajaib itu nyata dalam hidupmu mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang percaya diberkati Tuhan bersama kita berkata amin. Haleluya. Salam, selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Ya, Bapak yang percaya bahwa ibadah Minggu pagi hari ini berjalan semakin dahsyat tiap minggu. Amin. Boleh katakan amin. Untuk yang pertama, bagi saudara yang menabur secara tunai bisa menabur lewat kantong yang diedarkan oleh para petugas. Dan juga bagi saudara yang menabur lewat secara non tunai bisa menabur melalui scan QR via transfer melalui rekening atau transfer yang tertera di layar di depan. Dan juga bagi saudara yang menabur untuk persembahan pembangunan bisa menabur juga melewati scan QR dan transfer yang tertera di layar di depan juga. Dan tumpukan yang selanjutnya akan ada ibadah minggu lebih dahsyat lagi. Untuk di tempat ini ada 4 jam ibadah, ada jam 7, jam 9, jam 11, jam 5 sore. Dan untuk di Baros ada 2 jam ibadah, ada jam 8 dan 10.15. Dan di setiap jam ibadahnya juga terdapat untuk ibadah untuk junior church dan ibadah untuk tunas remaja. Dan puji Tuhan juga di ibadah youth setiap hari Minggu dengan 1 jam ibadah bertempat di ruang Azalea jam 9. Dan juga di ibadah Gen Z setiap hari Sabtu bertempat di Beva Baros jam 4:30 sore. Dan juga kita ada ibadah di tengah minggu, ada worship center untuk di Barea hari Rabu jam 6:30 dan untuk di Baros setiap hari Kamis jam 6:30 juga untuk ibadah worship centernya. Puji Tuhan. Dan bagi saya yang ingin menanyakan worship lebih lanjut bisa hubungi nomor yang tertera di depan atau bisa hubungi counter meja yang terletak di depan. Puji Tuhan. Yang terakhir, apakah di antara bagi saya ada yang baru pertama kali hadir datang ke tempat ini, boleh saya untuk boleh angkat tangannya. Ya, puji Tuhan, jemaat yang setia, sebelum pulang boleh beritahu kanan kirinya, katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan shalom.